Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan. Nanti teman-teman bisa jadikan sebuah pembelajaran ya, karena pertanyaan ini serius ya. Karena serius nanya, jadi ya harus kita jawab dengan serius. Tetapi teman-teman harus bisa membedakan ya. Sebuah pertanyaan itu membutuhkan jawaban, atau sebenarnya maksudnya pertanyaan tetapi itu adalah sebuah pernyataan, atau mungkin maksudnya juga sebuah pertanyaan tetapi itu adalah sebuah retorika. Jadi ini jawabannya beda-beda ya, jawabannya beda-beda. Karena ini serius ya, oke lah kita tanggapin serius. Jadi kalau sebuah pertanyaan itu tentunya kan pasti ada jawaban yang pasti. Tetapi kalau pernyataan ini tidak butuh jawaban, ya. Maksudnya mungkin pertanyaan, tapi sebenarnya pernyataan ini nggak butuh jawaban. Tetapi kalau retorika, ya itu jawabannya juga harus dengan retorika. Kalau memang pertanyaan itu kosong, harus dijawab dengan omong kosong dan otak kosong, karena pertanyaannya nggak ada isi. Ini teman-teman harus bedakan ya. Terus apalagi? Tapi sebenarnya benar juga sih. Berarti ilmu yang disampaikan Insan Tutor ini bisa diterima dan diterapkan 100%. Kenapa? Begini teman-teman. Insan Tutor pernah menyampaikan cara terbaik menundukkan orang pinter, orang cerdas yang tidak bisa ditundukkan. Itu dengan cara apa? Dengan kebodohanmu. Bingungkan dia dengan kebodohanmu. Ya, sudah tahu ilmunya ya. Dan Insan Tutor juga menjawab mungkin pertanyaan dari luar subscriber ya. Kadang-kadang Insan Tutor dibikin nggak bisa jawab. Kenapa? Insan Tutor dibingungkan dengan kebodohan seseorang. Ya, sukses berarti. Ya, tundukkan seseorang itu. Kalau kamu nggak bisa ngelawan, bingungkan dia dengan kebodohanmu atau bingungkan dia dengan ketololanmu. Dan sering Insan Tutor bingung juga. Ya. Jadi gini, ada beberapa kreator, ya kreator. Mungkin ini adalah belajar saya nggak tahu belajarnya di mana, tapi teman-teman bisa pahami. Serius nanya, subscribernya Insan Tutor hampir 70.000 ya, tapi kenapa penontonnya ribuan? Nggak sampai 100.000 lah. Yang ditanyakan itu, padahal view-nya Insan Tutor yang ratusan ribu banyak kan? Banyak. Ya, artinya apa? Subscriber 70.000, penonton 250.000 itu nggak ditanyakan. Tetapi yang ditanyakan adalah subscriber 70.000, kenapa penontonnya hanya 1.000, 2.000, 3.000 mentok? Yang ratusan ribu nggak ditanyakan. Ini sebenarnya butuh jawaban nggak? Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi retorika. Kenapa saya bilang retorika? Saya tanya balik. Sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Channelnya yang terbesar di Indonesia siapa? Ria Ricis. Oke, itu aja. Yang nampak ya, tidak harus besar, tapi yang nampak. Ria Ricis. Subscriber 30 juta. Yang nonton 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya, 5 juta. Terus subscriber 30 juta, anggaplah penontonnya itu 10 juta deh di video yang paling banyak. Itu yang 15 kok yang 20 juta kemana itu? Ya, kita bikin retorika baru. Terus Deddy Corbuzier subscribernya 20 juta lebih. Yang nonton 5 juta. Yang 15 juta kemana? Atau channel tutorial deh. Gurumu. Subscribernya segitu banyak. Yang nonton nggak sampai 100.000. Yang 500.000 lebih kemana?
Atau sebuah channel pemula yang subscribernya itu 15.000, saat upload video, oke lah, di atas penontonnya di atas Insan Tutor. Insan Tutor 70.000. Kalau menjadi pertanyaan, Insan Tutor 70.000 yang nonton 2.000 atau 1.000 masih banyak. Oke ya. Sekarang subscribermu yang 15.000, saat upload video yang nonton cuma 500. 14.500 kemana? YouTube Kreator Indonesia itu isinya orang pinter semua, bahkan yang paham algoritma, yang mewakili YouTube di Indonesia. Subscribernya 280.000 atau 260.000 sekali upload video, padahal dia paham. Sekali upload video yang nonton selama 1 bulan cuma 10.000. Bahkan 3 bulan upload itu yang nonton cuma 11.000. Itu yang 260.000 kemana? Kalau di channel tutorial sudah pasti sebenarnya ya. Pernah subscriber 70.000 dari awal nge-YouTube, banyak loh yang sudah monet di Insan Tutor tuh. Setelah itu yang sudah monet itu yang dipikirkan apa? Apakah masih nonton di Insan Tutor atau memikirkan channelnya? Ya, karena ini sebenarnya bukan pertanyaan, walaupun sebenarnya serius nanya, tetapi bukan pertanyaan, hanya retorika, kita jawab dengan retorika. Simpel ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan heran, YouTuber pemula yang subscribermu baru berapa? Baru 2.000, upload video, penontonmu cuma 50. Jangan heran subscribermu 1.000, kamu coba live yang datang cuma 5. Itu jangan heran. Ya. Itu hal-hal biasa. Ya memang seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Dan satu lagi. Tahu di kolom komentar ya. Kolom komentar itu disediakan oleh YouTube karena ada 2 pertanyaan. Kolom komentar itu disediakan oleh YouTube untuk apa? Untuk berinteraksi. Sistem YouTube tidak bisa membedakan apakah komentar itu baik atau komentar itu buruk. Kecuali memang kata-kata yang sudah difilter oleh pihak YouTube atau sang kreator. Itu di kolom komentar biasanya nggak muncul. Ya, memang nggak muncul karena sudah difilter dan teman-teman bisa memfilter. Jadi, kalau di kolom komentarmu, khususnya di kolom komentarnya Insan Tutor, ya, ada yang negatif, ada yang membuli, semuanya saya baca. Dan apa yang terjadi? Ini nanti bisa ditiru. Saya hanya tertawa ngakak. Ya, sekali lagi saya hanya tertawa ngakak karena memang kolom komentar itu disediakan untuk itu. Semakin banyak interaksi di kolom komentar walaupun itu negatif, karena sistem tidak membaca ini komentar negatif atau tidak kecuali bahasa yang sudah difilter. Makanya channelmu akan menambah trafiknya. Jadi bagi pemula ini bisa dijadikan pembelajaran juga. Bisa dijadikan pembelajaran dan bisa diterapkan. Yang penting kalian kuat mental, ya. Di mentalnya pemula di YouTube ini tidak seperti di aplikasi TokTok. Coba bayangkan, ya. Kita membayangkan sesuatu ya. Di aplikasi TokTok, tahu nggak? Untuk mendapatkan saweran, mereka harus gila, mandi lumpur segala macam. Bahkan ada yang orang tuanya disuruh mandi lumpur. Walaupun itu dilarang. Tahu nggak ini? Dari sini kita bisa belajar. Ada yang, sekarang di TokTok itu udah nggak jelas lah. Yang penting dapat saweran, mau dia gila-gila, tidur di kuburan, di segala macam. Ya, coba bayangkan. Bahkan dulu saat mandi lumpur ini dilaporkan bahwasanya anaknya yang nyeksa orang tua. Tahu nggak? Netizen Indonesia berpikirnya dari mana? Berpikirnya dari, ini tega banget ya, orang tua anak kok nyeksa orang tua demi cuan. Padahal tahu nggak apa yang dipikirkan orang tua yang diajak mandi lumpur? Orang tua mana yang tidak ingin membahagiakan anaknya? Karena dari kecil tidak bisa nurutin keinginan anaknya, bahkan harus bertarung nyawa, kedinginan, yang penting anaknya bahagia. Artinya apa?
dari sisi orang tua kandung dia yang diajak mandi lumpur, itu memang mau sebenarnya karena pengen membahagiakan orang tua, sama seperti teman-teman yang saat ini ingin membahagiakan anak, bertaruh nyawa kadang-kadang, siap dibully, yang penting keluargamu bahagia. Yang dipikirkan orang tuanya juga seperti itu. Orang tua rela kedinginan, ingin mandi, yang penting anaknya bahagia. Dari sisi orang tua seperti itu positif, karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Tetapi dari pandangan netizen apa? 3 kali anaknya. Makanya dari sudut mana teman-teman memandang, itulah hasilnya. Itulah yang akan muncul di ketikanmu. Itulah yang akan muncul di otak dan mulutmu. Dari kolom komentarnya insan tutor yang beradu mekanik, ya, adu mekanik. Mungkin ada yang setuju insan tutor, ada yang enggak, ada yang bilang ngemis. Sumbernya cuma dari satu sebenarnya. Itu muridnya bahkan menyebutkan kok, hidup sih, tapi udah nggak usah di ini, ya, hidup sih, nggak usah begitu. Sudah tahu, ya. Jadi dari kolom komentar itu teman-teman bisa belajar. Belajar apa, Bang? Mau teman-teman membela insan tutor atau membela gurunya itu, ya ini muridnya dia sih soalnya. Baru keluar dari kelas tapi tambah bego. Tambah bego. Jadi mau teman-teman membela insan tutor mati-matian, argumen merasa teman-teman benar, dia juga akan seperti itu, akan merasa benar. Yang terjadi apa? Dari situlah teman-teman bisa belajar. Walaupun teman-teman merasa benar, tetapi bagi orang lain belum tentu benar. Ya, yang nyata-nyata salah saja, itu nggak mau disalahkan. Di kehidupan nyata juga seperti itu. Jadi sebenarnya insan tutor kalau lihat kolom komentar, baca satu-satu itu sebenarnya ngakak. Ya silakan aja adu mekanik. Bisa diterapkan juga di channelmu. Jadi intinya apa? Belajar boleh di mana saja, silakan ambil positifnya dari siapapun. Kalau yang memang itu nggak bagus ya, silakan ditinggalin. Nggak suka, jangan ditonton. Ini nggak suka, diplototin aja hanya untuk bisa komentar. Soalnya kalau nggak nonton kan komentarnya masuk spam, diplototin aja kan videonya insan tutor supaya bisa berkomentar. Yang untung siapa? Yang untung kan insan tutor juga, trafiknya jalan. Itu loh, dan itu bisa diterapkan di channel teman-teman. Bayangkan kreator-kreator tok-tok yang sudah gila, sudah putus urat malunya, pindah ke shot, pindah ke YouTube, apa yang terjadi? Kalau mentalmu tidak ada bentuk, selesai sudah. Di tok-toknya orang gila semua isinya. Joget-joget yang penting. Dan itu sah-sah saja, Ya. Sedangkan yang buka kelas yang begini yang dicari apa sih? Yang tidak buka kelas mendapatkan super tank disikat. Tetapi yang buka kelas, yang sebenarnya ya murid-muridnya pada adu mekanik di kolom komentarnya insan tutor merdeka. Terus saja. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.